Jika sekolah adalah ladang, maka hasil panennya harus bisa dikendalikan. Dan saya pastikan bibit yang ditanam adalah bibit yang tidak akan tumbuh menjadi duri bagi para penguasa. Come back to Polusi Podcast Ilusi. Pemirsa, seorang pria yang pernah dianggap sebagai manusia terkaya di bumi duduk bersama kita hari ini. Tapi bukan untuk membicarakan soal kekayaan atau kekuasaan, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu pendidikan. Disebut sebagai salah satu biang kerok dari sistem sekolah modern yang kita pakai hingga hari ini. Tenang, dia nggak akan ngerti apa itu artinya biang kerok. Welcome Sir John Davison Rockefeller to podcast Ilusi. Terima kasih atas sambutan yang hangat. Saya sudah duduk di banyak ruang pertemuan, ruang direksi, ruang negosiasi, ruang kendali. Tapi ruang seperti ini adalah ruang yang paling langka. Tuan Rockefeller, duduk bersama Anda ibarat berbincang dengan sosok yang diam-diam telah menyusun peta dunia modern. Dan seperti peta pada umumnya, tak semua orang menyadari siapa yang menggambarnya. Mereka hanya mengikutinya, berjalan, hingga lupa bahwa arah itu pernah ditentukan oleh tangan seseorang. Sedikit lucu ya, banyak dari kami hidup dalam ritme yang Anda bantu ciptakan. Bangun pagi, masuk sekolah, bekerja selama 8 jam sehari, pensiun di usia 60. Tapi nama Anda tidak pernah disebut dalam buku pelajaran sebagai arsitek dari pola itu. Barangkali karena saya tak pernah ingin dikenal sebagai pencipta ritme. Saya hanya ingin dunia ini punya struktur, karena dari struktur manusia bisa bergerak. Diam-diam di balik layar, membentuk institusi, membiayai kurikulum, dan menyusun fondasi. Karena perubahan sejati tidak datang dari panggung. Ia tumbuh perlahan dari lorong sekolah, dari papan tulis yang setiap hari ditulis dan dihapus, dari jam tangan kepala sekolah yang selalu tepat waktu. Dari bel sekolah yang berdenting seperti lonceng pabrik. Ya, suara yang sama. Karena dunia kerja dan dunia pendidikan, bagi saya tak boleh terlalu jauh berbeda. Yang satu menyiapkan, dan yang satu menjalankan. Dan kini, generasi kami tengah berjalan di jalur yang dulu Anda cetak, tanpa kompas, tapi dengan arah yang sudah ditentukan. Bukan karena mereka tak punya kompas, tapi karena kompas itu sudah saya sisipkan dalam sistem sejak awal. Tak terlihat, tapi mengarahkan. Banyak orang mengenal Anda sebagai raja minyak, industrialis yang dingin dan penuh strategi. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa Anda adalah arsitek dari sistem sekolah modern. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang mendorong Anda menciptakan sistem persekolahan seperti yang kita kenal hari ini? Saya paham mengapa begitu banyak orang hanya melihat saya dari sisi bisnis. Uang memang lebih mencolok daripada ide, tapi sesungguhnya pendidikan jauh lebih strategis daripada minyak. Pernyataan yang menarik. Lanjutkan, Tuan. Lihatlah dunia pada akhir abad ke-19. Amerika sedang tumbuh. Industri berkembang seperti jamur setelah hujan. Tapi manusianya datang dari berbagai latar belakang, tak punya arah, tak terbiasa dengan kedisiplinan kerja. Bayangkan, kita sedang membangun mesin raksasa, tapi penggeraknya masih liar. Dan sistem pendidikan menjadi cara Anda untuk menjinakkan mereka. Bukan menjinakkan. Saya menyebutnya menyelaraskan. Masyarakat yang tercerai-berai tidak bisa menopang pertumbuhan industri. Maka kita butuh sistem yang bisa mempersiapkan anak-anak sejak dini.
bukan hanya untuk belajar membaca dan menghitung, tapi untuk belajar mengikuti ritme. Ritme? Ritme seperti pabrik? Seperti ritme kehidupan modern, dunia ini tidak memberi ruang bagi ketidakteraturan. Sekolah yang saya bantu rancang bukan untuk menciptakan para jenius bebas, melainkan manusia-manusia yang bisa bekerja sama dalam kerangka besar, yang paham waktu, tanggung jawab, dan hierarki. Dan itu membuat Anda mendukung berdirinya General Education Board dan membiayai ribuan sekolah, bahkan ikut menyusun kurikulum nasional. Benar, kami menyusun kerangka, apa yang perlu diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan untuk tujuan apa. Bagi saya, pendidikan bukan soal idealisme, tapi investasi. Jika Anda ingin masyarakat stabil dan produktif, Anda harus mulai dari anak-anak. Banyak yang mungkin tidak sadar bahwa sistem sekolah modern ini bukan lahir dari rahim para pendidik, tapi dari pemikiran seorang industrialis. Itu karena saya melihat pendidikan seperti saya melihat perusahaan. Jika tak ada struktur yang jelas, visi jangka panjang, dan sistem yang konsisten, maka semuanya akan ambruk. Dan sampai hari ini, roda itu masih berputar dalam kerangka yang Anda bentuk. Saya hanya meletakkan relnya, dan kereta itu terus berjalan. Tuan Rockefeller, saya mohon izin untuk sedikit nakal di bagian pertanyaan ini. Saya selalu terbuka untuk pertanyaan nakal, selama masih dalam batas peradaban. Jika kita perhatikan, sistem sekolah yang Anda dorong di awal abad ke-20 sangat mirip dengan sistem pabrik. Bel berbunyi, siswa duduk berjajar, pelajaran seragam, dan evaluasi berkala. Apakah ini bentuk pendidikan? Atau ini sebenarnya mesin produksi manusia untuk industri Anda? Pertanyaan yang menarik, dan jujur saja, pertanyaan yang saya duga akan muncul cepat atau lambat. Mari kita luruskan satu hal dahulu. Dunia di awal abad ke-20 sedang bergerak menuju sebuah perubahan besar. Revolusi industri menciptakan peluang luar biasa, tapi juga kekacauan sosial. Kita butuh keteraturan, dan pendidikan adalah salah satu cara terbaik untuk menciptakan keteraturan itu. Tapi tidakkah Anda merasa bahwa keteraturan yang Anda maksud terlalu mirip dengan cara kerja pabrik? Bel yang membatasi waktu, bangku yang ditata rapi seperti jalur produksi, guru yang berdiri di depan seperti mandor, anak-anak belajar hal yang sama, dengan cara yang sama, di waktu yang sama. Bahkan mereka lulus seperti barang yang siap dipasarkan. Saya tidak menyangka jika ada kesamaan. Tapi perhatikan tujuannya. Sekolah bukan saya bangun untuk menekan, melainkan untuk membekali. Kami ingin anak-anak tumbuh dengan disiplin, tahu aturan, bisa membaca, berhitung, memahami instruksi, dan tentu saja siap menghadapi dunia nyata. Dunia yang tidak selalu memberi ruang untuk eksperimen tanpa arah. Tapi sistem yang Anda bangun terkesan terlalu terkontrol. Oke, bagaimana jika saya membalikkan pertanyaannya? Apa salahnya dengan keteraturan? Apa salahnya jika anak-anak diberi bekal dasar yang sama, agar mereka bisa bersaing dengan adil? Masalahnya mungkin bukan pada keteraturan itu sendiri, tapi pada maksud di baliknya. Apakah tujuannya memang mencerdaskan, ataukah sekedar mencetak tenaga kerja yang patuh dan bisa diperintahkan bekerja selama 8 jam tanpa banyak bertanya? Sekarang kita menyentuh inti persoalan. Saya percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang mimpi dan filsafat. Pendidikan juga
harus menjawab kebutuhan dunia nyata, kebutuhan akan kedisiplinan, keterampilan dasar, dan kemampuan bekerja dalam struktur. Tapi bukankah pendidikan semestinya juga memberi ruang bagi rasa ingin tahu? Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang tak ada jawabannya? Bukankah membentuk manusia seharusnya lebih kompleks daripada sekedar mengajarkan mereka untuk tepat waktu dan patuh? Tentu saja, saya setuju bahwa pendidikan idealnya mengembangkan pikiran dan hati. Namun, kita bicara tentang jutaan anak. Sistem harusnya punya struktur, dan struktur membutuhkan keseragaman. Oke. Sekolah seperti yang Anda gambarkan bukan tentang menjadikan mereka robot, tapi memberikan fondasi, bukan langit-langit. Jika nanti mereka ingin terbang, fondasinya harus kuat terlebih dahulu. Tapi Anda sendiri adalah seorang visioner, seorang pengusaha raksasa yang tidak mengikuti aturan. Bukankah agak ironis bahwa Anda justru menciptakan sistem yang mengajarkan anak-anak untuk tidak keluar dari jalur? Saya dibentuk oleh zaman yang keras. Tidak semua orang ditakdirkan menjadi pengusaha atau pemimpin. Dunia ini butuh dokter dan penulis, tapi dunia juga butuh juru tulis, operator mesin, sekretaris, dan penjaga kantor pos. Dunia butuh para pelaku, butuh orang yang bisa bekerja dalam sistem. Saya bukan mencetak pemimpi, saya menciptakan stabilitas. Dan percayalah, pada masa saya, itu jauh lebih penting daripada imajinasi tanpa arah. Tapi, bukankah dunia ini jadi lebih indah justru karena ada mereka yang berani berpikir di luar barisan? Para seniman, ilmuwan, penulis, para pengacau yang tidak mau patuh pada bel sekolah. Benar. Dan sebagian dari mereka memang muncul dari sistem itu juga. Sekolah bukan untuk mengurung mereka, tapi untuk menyaring mereka. Yang memang punya nyala dalam dirinya akan tetap bersinar, bahkan dalam sistem yang paling kaku. Atau mungkin justru karena sistem itu terlalu kaku, jadi banyak cahaya yang padam sebelum sempat menyala. Mungkin, tapi dalam dunia nyata, kita tidak bisa membangun kebebasan tanpa batas di atas kekacauan. Tugas saya adalah memastikan masyarakat berjalan, bukan bermimpi. Maka pertanyaannya kembali ke awal. Apakah sekolah adalah tempat belajar atau tempat mencetak tenaga kerja? Saya akan katakan, sekolah adalah tempat untuk mempersiapkan hidup. Dan hidup sebagian besar dijalani lewat bekerja. Benar juga. Karena dunia tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu setiap anak menemukan dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, masyarakat butuh struktur. Dan struktur dimulai dari ruang kelas. Dalam dunia Anda, minyak adalah kekayaan. Tapi tampaknya Anda lebih serius ketika berurusan dengan pengetahuan. Apa yang lebih berbahaya menurut Anda? Masyarakat yang kekurangan uang atau masyarakat yang lebih berpikir kritis? Pertanyaan yang sangat menarik. Dan saya katakan itu agak nakal. Anda benar. Saya memang dikenal karena minyak. Tapi minyak hanya simbol. Simbol dari kontrol, dari kekuatan, dari struktur. Sementara pengetahuan itu sesuatu yang lebih liar, lebih sulit dijinakkan, dan justru karena itulah jauh lebih berbahaya bila tidak diarahkan. Menarik, Anda bilang diarahkan. Berarti menurut Anda pengetahuan itu tidak boleh dibiarkan tumbuh begitu saja. Bayangkan hutan, jika Anda biarkan tumbuh liar, mungkin indah. Tapi juga bisa jadi tempat yang penuh bahaya. Binatang buas,
duri, racun. Dan pengetahuan, jika tumbuh tanpa struktur, tanpa moral, tanpa arah, bisa jadi alat yang merusak. Dan sayangnya, sejarah sudah membuktikan itu. Banyak tragedi dimulai bukan dari kebodohan, tapi dari ide-ide besar yang salah arah. Apakah itu yang mendorong Anda untuk mendanai berbagai lembaga riset, perpustakaan, bahkan universitas, memberi masyarakat akses pada ilmu, tapi tetap dalam pagar yang Anda pasang? Saya tidak akan menyangkal itu. Saya percaya pengetahuan harus bisa diakses. Tapi saya juga percaya bahwa akses itu harus dibarengi dengan tanggung jawab. Ilmu tanpa budi hanya akan melahirkan manusia pintar yang licik. Saya ingin masyarakat yang cerdas, tapi juga tahu batas. Karena yang terlalu banyak berpikir, seringkali lupa bagaimana caranya hidup bersama. Jadi, menurut Anda, masyarakat yang terlalu banyak berpikir kritis itu berbahaya? Tidak selalu, tapi ada garis tipis antara berpikir dan memberontak. Pengetahuan bisa jadi cahaya ataupun api. Dan ketika terlalu banyak orang menyalakan api pada saat yang bersamaan, kota bisa terbakar. Tapi bukankah perubahan besar dalam sejarah selalu lahir dari api itu? Dari orang-orang yang berpikir terlalu jauh, terlalu keras, terlalu berbeda. Benar, tapi tidak semua perubahan adalah kemajuan. Revolusi Prancis misalnya, penuh ide luhur, tapi juga penuh darah. Saya lebih memilih evolusi yang lambat, terstruktur, dan bisa dikendalikan. Jadi Anda lebih takut pada masyarakat yang kebanyakan berpikir daripada yang kekurangan uang. Saya takut pada kekacauan. Dan entah itu lahir dari kelaparan atau dari ide-ide liar. Keduanya bisa menjatuhkan peradaban. Tapi jika harus memilih, saya lebih bisa mengatasi orang lapar daripada orang yang merasa dirinya paling tahu segalanya. Karena orang lapar bisa diberi roti, tapi orang yang merasa paling tahu akan menolak semua resep. Tepat sekali. Dan itu adalah bahaya yang tidak terlihat. Lalu, siapa yang seharusnya memegang kendali atas pengetahuan? Mereka yang tahu cara menggunakannya dan punya integritas untuk tidak menyalahgunakannya. Tapi sayangnya, itu bukan jumlah yang banyak. Maka pengetahuan pun seperti minyak, berguna, tapi mudah meledak jika jatuh ke tangan yang salah. Dan itulah mengapa keduanya harus dijaga dengan sangat hati-hati. Tuan, banyak kurikulum di sekolah justru tak mendorong rasa ingin tahu. Sejarah diajarkan setengah, filsafat bahkan dihapuskan di banyak tempat. Apakah ini kebetulan atau bagian dari rencana jangka panjang untuk menciptakan generasi yang tahu caranya bekerja, tapi tak pernah bertanya mengapa? Pertanyaan yang menarik. Dan seperti banyak hal dalam sejarah, yang terlihat seperti kebetulan, seringkali adalah hasil dari keputusan yang sangat terencana. Jadi Anda tidak menyangkal bahwa ini bukan terjadi begitu saja? Tentu tidak. Mari kita bicara jujur. Apa yang Anda inginkan dari generasi muda? Anak-anak yang bangun pagi, masuk kelas, mendengar instruksi, dan mengikuti prosedur. Atau anak-anak yang duduk di bangku dan bertanya, kenapa saya harus mematuhi ini semua? Saya pribadi lebih suka yang bertanya. Tapi sayangnya, saya bukan pemilik pabrik. Nah, disitulah perbedaannya.
Sistem industri tidak tumbuh dari pertanyaan. Ia tumbuh dari efisiensi. Dan efisiensi lahir dari keteraturan. Keteraturan lahir dari kepatuhan. Dan kepatuhan adalah buah dari kurikulum yang terpilih. Dan pelajaran seperti filsafat? Filsafat terlalu berbahaya. Ia mengajarkan anak untuk mempertanyakan segala hal, termasuk otoritas, termasuk moralitas sistem yang membesarkan mereka. Itu seperti meletakkan api kecil di tengah gudang penuh kertas. Tapi, bukankah justru dengan itu peradaban tumbuh? Peradaban? Ya, tapi bukan stabilitas. Dan saya lebih tertarik pada stabilitas. Dunia butuh lebih banyak orang yang tahu cara berpikir secara mekanis, bukan spekulatif. Maksudnya? Bayangkan, Anda punya ribuan anak muda. Jika mereka semua diajarkan cara membongkar mesin, mereka akan membuat mobil, kereta, dan pabrik. Tapi jika mereka semua diajarkan untuk membongkar sistem, maka yang akan mereka rombak bukanlah mesin, tapi fondasi tatanan sosial itu sendiri. Jadi, sejarah pun diajarkan setengah. Sejarah adalah alat yang sangat kuat, tergantung siapa yang menceritakannya. Dan versi sejarah yang dipilih dalam kurikulum adalah versi yang membantu mempertahankan tatanan, bukan menggugatnya. Dan siswa hanya belajar bahwa negaranya hebat, bahwa sistemnya adil, bahwa pahlawan selalu bersih. Tentu, itu bagian dari narasi. Identitas kolektif dibangun dari cerita-cerita yang menguatkan, bukan dari kisah kelam yang bisa memicu dendam atau perlawanan. Tapi tanpa kebenaran, apa jadinya mereka? Mereka jadi warga negara yang berfungsi, bukan sempurna, tapi stabil. Dan dari stabilitas itu, kita bisa membangun ekonomi, infrastruktur, dan kekuatan nasional. Tapi apakah itu bukan bentuk propaganda yang terselubung? Jika Anda menyebutnya propaganda, maka saya akan menyebutnya pendidikan yang terarah. Semua negara melakukan hal yang sama. Bedanya hanyalah pada siapa yang menulis buku teksnya. Dan generasi yang tahu cara bekerja tapi tak pernah bertanya mengapa adalah hasil terbaik dari desain itu. Tepat. Mereka tidak memberontak. Mereka tidak menggugat sistem. Mereka bangun pagi, pergi bekerja, membayar pajak, dan pulang ke rumah dengan rasa cukup. Itulah tulang punggung sebuah imperium. Jadi bukan kebetulan, bukan kegagalan sistem, tapi keberhasilan rencana. Jika sekolah adalah ladang, maka hasil panennya harus bisa dikendalikan. Dan saya pastikan bibit yang ditanam adalah bibit yang tidak akan tumbuh menjadi duri bagi para penguasa. Dan mungkin itulah mengapa dari kita dewasa ini masih takut untuk bertanya. Jika Anda hidup di era sekarang, di mana para murid bisa belajar dari internet, dari AI, dari YouTube bahkan, apakah Anda akan memberontak sistem sekolah? Atau justru menciptakan algoritma pendidikan yang baru agar tetap bisa mengontrol arus pengetahuan? Pertanyaan yang menarik dan menggelitik ego saya. Jika saya hidup hari ini, maka saya akan mengakui satu hal lebih dulu, yaitu dunia tak lagi bisa dikendalikan dari ruang kelas semata. Karena murid sekarang sudah bisa belajar apapun dari mana saja. Tepat. Dulu, pengetahuan itu seperti air di dalam sumur. Siapa yang punya sumurnya mengatur siapa yang boleh minum. Tapi sekarang, air itu sudah jadi sungai yang liar, mengalir kemana-mana, tak bisa dibendung, tapi bisa diarahkan. Diarahkan lewat apa? Teknologi? Bukan hanya teknologi, tapi algoritma. Jika dulu saya mendesain sistem sekolah untuk mencetak pekerja, maka hari ini saya akan mendesain sistem filter pengetahuan
Orang-orang bebas belajar apapun, ya. Tapi mereka hanya akan melihat apa yang ingin saya tampilkan. Anda bicara tentang kurasi konten digital. Saya bicara tentang kekuasaan paling baru di abad ini, yaitu atensi. Di dunia ini, siapa yang mengontrol atensi, dialah raja. Saya tak perlu melarang buku. Saya hanya perlu membuat orang tidak sempat membacanya. Saya tak perlu membakar ide. Saya hanya perlu menenggelamkannya di antara 10.000 video lucu dan notifikasi yang tak henti-henti. Jadi, Anda akan tetap membentuk sistem, tapi dengan pendekatan baru. Benar. Jika sekolah dulu adalah bangunan, maka sekolah hari ini adalah platform. Dan jika dulu saya menyewa guru, hari ini saya akan merekrut insinyur data. Dan menggaji influencer. Menggaji influencer, memelihara algoritma, dan merancang lingkungan digital yang membuat orang merasa berpikir bebas. Padahal tetap dalam pagar yang saya tetapkan. Bayangkan, mereka percaya bahwa mereka belajar sendiri, padahal jalurnya sudah saya rancang dari belakang layar. Dan apa yang terjadi dengan guru? Guru itu tetap penting, tapi tidak lagi sebagai sumber kebenaran, melainkan sebagai navigator. Saya akan latih mereka, bukan untuk mengajar, tapi untuk mengarahkan perilaku belajar. Dan kurikulumnya? Kurikulum digital yang fleksibel, tapi tetap mengunci arah. Contohnya, Anda bisa belajar sejarah, tapi hanya versi yang sudah saya moderasi. Anda bisa belajar filsafat, tapi tetap dalam batasan algoritma kenyamanan. Dan itulah masa depan. Sekolah tanpa kelas, guru tanpa papan tulis, dan murid tanpa buku. Tapi tetap dengan kendali di tangan yang sama, yaitu di tangan mereka yang mengerti bagaimana mengelola arus informasi. Dan jika semua orang merasa bebas, tapi tetap berjalan di jalur yang sama, itu adalah kemenangan sistem. Itu adalah seni tertinggi dalam pengendalian. Bukan dengan memaksa, tapi dengan membuat mereka ingin memilih apa yang saya sediakan. Jadi, Anda tidak akan menghancurkan sistem sekolah. Anda hanya akan mengupgrade-nya. Tepat sekali. Saya tak percaya pada penghancuran. Saya percaya pada transformasi. Dan di zaman ini, kontrol bukan lagi soal tembok dan peraturan, tapi soal apa yang muncul pertama kali di beranda mereka. Dan Anda akan tetap berada di balik layar. Di balik layar, atau di dalam sistem operasinya. Tuan Rockefeller, mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir. Jika pendidikan hari ini adalah warisan Anda yang terbesar, apakah Anda bangga melihat dunia seperti sekarang? Atau justru merasa sistem itu telah melahirkan lebih banyak robot daripada manusia merdeka? Pertanyaan yang cukup menantang, Tuan Host, karena ketika saya dulu terlibat membangun sistem pendidikan, tujuan saya sederhana. Saya ingin sebuah tatanan sosial yang stabil. Saya ingin generasi yang terlatih, teratur, dan siap mengisi kebutuhan dunia industri. Bukan sekedar bermimpi, tapi bekerja. Bukan sekedar bertanya, tapi menyelesaikan tugas. Dan untuk masa itu, saya kira sistem ini bekerja. Tapi hari ini, Tuan, dunia tidak lagi seperti di masa Anda. Anak-anak tak lagi lahir ke dunia dengan satu pilihan pekerjaan, satu jenis masa depan, atau satu definisi sukses. Bahkan hari ini, ada anak berusia 12 tahun yang hidup dari YouTube. Ada pula yang jadi miliarder karena aplikasi yang ia buat dari kamar tidurnya. Sementara itu, sekolah masih mengajarkan hal-hal yang nyaris sama seperti di zaman Anda. Barisan, jadwal tetap, dan
kurikulum yang jarang mengajarkan cara hidup. Ya, saya melihat kontradiksi itu. Sistem yang saya bantu bangun memang bukan dibuat untuk membebaskan pikiran, melainkan untuk mengarahkan pikiran. Dan jika hari ini ada berkata bahwa sistem itu justru mencetak lebih banyak robot, saya tidak akan langsung membantah. Karena mungkin Anda benar. Yang menyedihkan adalah banyak dari kita yang bahkan tidak sadar bahwa sistem sudah usang. Kita tetap percaya bahwa nilai adalah segalanya, bahwa ranking adalah tolak ukur kecerdasan, bahwa patuh itu lebih penting daripada berpikir berbeda. Padahal banyak dari tokoh besar dunia yang justru pernah gagal di sekolah, tapi berhasil dalam kehidupan. Ya, ironi yang sulit ditolak ya. Saya pikir mungkin inilah waktunya bagi sistem itu berevolusi. Jika saya hidup hari ini, saya takkan lagi membangun tembok-tembok sekolah yang kaku dan satu arah. Saya mungkin akan membangun pusat pengalaman belajar, tempat di mana anak-anak tidak hanya duduk dan mencatat, tapi mengeksplorasi, mencipta, dan bahkan gagal tanpa harus dihukum nilai. Tempat di mana mereka boleh mempertanyakan dunia, bukan sekedar menerima penjelasan dari buku. Karena saya mulai memahami satu hal, bahwa kebebasan berpikir jauh lebih berbahaya, sekaligus lebih berharga, daripada sekedar keteraturan yang sunyi. Dan mungkin itu yang sebenarnya dibutuhkan di dunia hari ini. Bukan manusia yang sekedar bisa mengerjakan soal ujian, tapi manusia yang mampu bertanya, mengapa soal itu ada? Bukan generasi yang selalu mencari jawaban cepat, tapi yang bisa bertahan dalam proses, bahkan ketika belum tahu arah. Dunia hari ini penuh suara, tapi sedikit makna. Dan jika pendidikan tidak berubah, kita hanya akan melahirkan lebih banyak suara tanpa isi. Jika saya boleh jujur, saya bangga pernah membangun sistem yang membantu dunia saat itu menemukan stabilitas. Tapi saya juga cukup rendah hati untuk mengakui bahwa sistem itu bukan warisan abadi. Mungkin sudah saatnya warisan itu diperbarui, dibongkar, diperluas, atau bahkan ditinggalkan. Dan mungkin dari sinilah warisan sejati itu bermula. Bukan dari sistem yang Anda bangun di masa lalu, tapi dari keberanian Anda malam ini untuk mengatakan, sudah waktunya berubah. Tuan Rockefeller, terima kasih telah datang ke podcast Ilusi, bukan hanya sebagai seorang tokoh sejarah, tapi sebagai manusia yang masih bersedia belajar dari masa depan. Dan saya berterima kasih telah diberi kesempatan untuk menyuarakan ulang niat yang lama terkubur. Mungkin kali ini dengan cara yang lebih manusiawi. Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.